Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini, di mana jam sekarang menunjukkan pukul 12:20 ya, WIB ya, ataupun Tuesday hari Kamis 27 Maret 2025, dan ini bisa dilihat tertera di depan ini ya, di depan Anda. Dan juga perlu diketahui pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan dimanapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikelnya, dan di like ya, dan juga komentar di kolom komentar. Oke, dan kita bisa buka dengan halaman yang pertama, dan ini kita bisa lihat seperti biasanya paling kiri di atas yaitu XAU USD ya, di mana high-nya itu mencapai di 3038.67, dan itu barusan terjadi kurang lebih mau 1 jam ya, tepatnya di pukul 11.36, dan low-nya itu ada di 3021.58, dan itu pun terjadi pada pukul 07 tadi pagi. Dan kita lihat lagi di bawahnya ya, yaitu XAG USD ya, ini ya, dimana high-nya ada di 33.75 dan low-nya ada di 33.59, dan sekarang ada di kisaran pada di 33.68 ya. Dan perlu diketahui juga ini harga masih kita sebut juga belum menjalan ya, atau belum jalan ya, karena biasanya namanya perak ataupun silver jalanan itu biasanya jam 1 ke atas ya, atau pukul 13 ke atas ya. Dan sekarang kita bisa lihat harga emas ada di 3035.8 ya. Dan juga kemarin semalam juga adanya harga emas juga mencapai low-nya di 3012.4 ya. Oke, dan kita bisa langsung aja kita bisa lihat lagi ya halaman sebelah kanan ya. Dan seperti biasanya itu adalah halaman purchasing saya, dan ini adalah halaman terakhir ya, yang kemarin dimana saya masih ada posisi beli ya, buy ya, itu 1, 2, 3, 4 ya, masih ada buy 4 kali ya. Dan bisa dikata sampai sekarang saya pun belum ambil itu. Lalu ini adalah estimasi atau perkiraan saya yang kemarin, di mana high-nya saya menyebut ada di 3048 sampai 55, tapi itu tidak tercapai ya. Itu hanya ada di 3030 pantulannya, ataupun sekitar di 3030 poin sekian lah. Tapi low-nya ini ketemu ya di 3015 sampai dengan 18, itu ketemu ya kemarin ya. Dan kemarin juga saya sudah mengindikasikan juga ya, apabila pukul 19 ini ya harga bisa mencapai di 3040, itu boleh dikata fix, udah pasti harga bisa naik. Tapi harganya tidak naik ya, disebabkan pada pukul 19 itu harganya ada di kisaran di 3020-an ya, 28 kalau tidak salah ya. Itu jadi menyebabkan itu harganya tertahan. Lalu ini ada satu lagi yang kemarin juga, yaitu apabila harga emas berjalan dengan normal ya, hanya saya menyebut di 3043 sampai 48, itu tidak ada ya. Tapi low-nya ini ada di 3018 sampai dengan 23, mereka mengambil range yang besar ya. Tapi hanya di bawahnya aja, hanya di low-nya aja.
Dan juga saya juga mengindikasi pukul 19 ini apabila di harga 3040 itu cenderung kemungkinan besar itu naik, dan sini sudah digambarkan. Tapi pada saat itu harga di kisaran di 3028. Oke, dan kita mulai lagi. Nah, ini yang kemarin yang saya bilang, ini durable goods order. Ini adalah perjalanannya. Jadi begitu datanya keluar hanya turun sedikit, tapi ini sepertinya arahnya sudah ke bawah, dan saya pun posisi saya pun nggak bisa ambil apa-apa. Lebih baik juga saya posisi stay aja, karena saya punya modal juga sekitaran di 3025. Ya saya tunggu aja gitu. Jadi kalau kalian juga ada posisi buy di sekitar di sini juga, saya rasa juga tunggu aja. Lalu ini sebelum ini muncul, ada sore hari ada satu berita yang menguntungkan saya ya, di mana ini ada pada pukul 5:18, dan saat ini muncul berita ini muncul, harga emas jelas itu naik dari 3020 naik menjadi 3030, kurang lebih di sana. Ya, itu prajuritnya Sudan itu ya, itu mengepung airport Khartoum ya. Itu di sana. Jadi ada semacam indikasi ada memanasnya lah di Timur Tengah. Dan ini situasinya bisa dibaca ya pelan-pelan, ini dia punya ini, dan ini jelas ini politik ya, dan jelas saya kurang paham, tapi indikasinya kalau sudah begini jalannya ya otomatis harga emas itu naik ya. Ya. Dan satu lagi, ini apabila kemarin juga saya sudah menyebutkan low-nya ada di sekitar 15 ya, itu bisa dibeli kemarin ya, yaitu pada pukul 15 ya. Sekali kalau kalian tidak membeli, itu ada lagi kejadian di sini ya. Jadi ini di kisaran pukul ya, kita bisa lihat ini jamnya jam 21.01, di mana harganya 3017.5 ya. Jadi ada kesempatan kedua, second chance. Dan ini sudah kelihatan arahnya membalik ya. Itu pada pukul 21.40. Oke, itu jelas. Dan ini posisi saya mungkin jadi pertanyaan. Saya ada posisinya di sini ya. Ada pembelian juga di sini, di sini. Tapi sampai sekarang juga saya belum likuidasi karena posisi saya di sini. Lebih baik saya stay aja. Kalau saya ikutin hawa nafsu atau bagaimana, itu profitnya nggak banyak. Posisi saya sekarang itu ada 0,9. Kalau saya take profit semua, lalu dia turun kembali, saya mungkin dapatnya 0,4 atau 0,2 aja. Jadi saya di sini saya membeli berita, jadi bukan membeli harga. Saya beli berita itu, beritanya indikasinya naik. Jadi indikasinya apa? Indikasinya itu tarif dan adanya ketegangan di Timur Tengah dan Rusia. Makanya saya bertahan. Dan ini bisa dilihat ya, di mana harga emasnya bergelombang, harga silvernya tidak ya, condong ya. Boleh kata itu masih lurus ya. Ini pecahnya juga istilahnya pecah hanya profit taking aja. Itu menurut gambar yang saya lihat ini itu per 15 menit ya. Tapi secara global harian itu naik ya.
Dan ini waktu penutupan ya. Kenapa harga emasnya bisa turun kemarin ya? Itu indikasinya surat-surat berharga itu di Amerika naik, menyebabkan US dollar naik dan emasnya turun. Makanya dikasih picture ataupun gambaran itu harga emasnya meleleh. Oke, dan kita bisa lihat ini isinya ya, pukul 1.15 subuh tadi ya. Pada fokus pada personal income yang akan diedarkan atau diterbitkan esok hari ya. Lalu spot gold harga emas murni ya sekarang itu sudah naik 15% tahun 2025 ini. Lalu fresh masih simpan dia punya emasnya di area support di 3000 ya. Ini yang pertama. Dan kita bisa lihat lagi nanti alinea ke yang kedua. Dolar indeksnya naik 0,4 ya. Jadi akibatnya dolar indeks naik menyebabkan US dollar naik. Jadi naiknya, kalau naik itu hanya follow aja, ikut aja, boleh kata short term aja. Dan ini kemungkinan juga bisa target di 3150 kata Peter Grant, yaitu Vice President atau dan Senior Metal Strategis pada namanya Janer Metal. Nah ini bisa disebutkan alasannya kenapa, yaitu tarif mobil akan datang diumumkan ya nanti katanya, dan akan diimplementasikan pada saat tanggal 2 April. Nah, kita bisa lihat satu-satu ya. Kalau tarif ya nggak gitu serius ya, itu kita traders itu akan berpikir untuk koreksi harga emas. Karena ini masalah serius, itu kurang lebih kalau tidak salah itu ada 25 negara ya, kalau tidak salah ya, yang kena mobil-mobil yang diimport ke Amerika itu dikenakan tarif tambahan sebesar 25%, tapi nggak tahu itu hitungannya dari mana 25%, apa ya nilai jualnya, apa nilai apanya, kita belum dirilis ya. Oke. Itu apabila kalian menafsirkan terbalik atau bagaimana ya silakan aja, tapi kalau saya menafsirkannya begini. Dan ini satu lagi berita yang menyebabkan harga emas tadi pagi itu naik, dan saya sudah membagikannya ke halaman short ya. Itu pada jam 7.33. Itu tarif ya sebesar 25% pada mobil import ya. Jadi kalau Toyota lah, Honda lah, nah itu kan ke Amerika, itu kan barang-barang dari Jepang ya. Nah, itu ya. Jadi menimbulkan itu, kalau ada tambahan itu jadi melemahkan produksi kendaraan. Jadi saham-saham di otomotif juga turun ya, tumble ya, karena kecemasan masalah tarif ini. Dan ini akan efektif tanggal 3 April katanya, sudah dirilis ya. Dan bisa dibaca juga, ini sama lagi beritanya kurang lebih ya. Tapi intinya itu tarifnya dinaikkan, entah itu tarifnya semacam tarif apa ya, pajak kendaraan apa itu masih belum dirilis ya. Oke, kita bisa baca satu persatu ini ya.
Mungkin dari kalian ada penafsiran yang lain. Ya. Ini presidennya sedang menandatangani itunya apa masalah tarif ini, termasuk spare part kendaraan juga loh. Kita masih belum jelas itu bulan depan, bulan Mei. Jadi bukan hanya kendaraan juga, spare part kendaraan juga termasuk juga. Dan untuk Kanada dan Meksiko itu ada timbal balik ya, cuma nggak tahu timbal baliknya apa, kita juga belum mendapat beritanya tersebut ya. Mungkin kalian bisa cari searching di mana, apa ya, di Google apa di mana. Oke. Dan ini berita lebih barunya lagi ya, yaitu pada pukul 10 ya. Pukul 10.16 barusan ini ya, harga emas naik ya, karena ketakutan ya, itu masalah tingginya atau tarifnya yang dibebankan ya. Kita bisa baca satu-satu, mungkin kalian lebih pintar bahasa Inggrisnya. Itu tarifnya sama 25%. Emas bisa mencapai 3.100 pada kuartal kedua ya. Dan ini Goldman perusahaan ya, itu sampai akhir tahun 25 bisa mencapai 3.300 dari 3.100 ya. Ya, bisa dibaca. Sampai akhir tahun bisa Goldman Sachs itu mengatakan bisa 3.300 ya. Dari sekarang 3.100 ya. Padahal harganya belum ada 3.100. Oke. Lalu ini seperti biasa, ini ada signal ya. Semuanya indikasinya naik semua ya. Nggak ada beda dengan kemarin ya. Itu dari pukul 3, 6, 8, pukul 10 ya, naik semua. Dan ini saya buka yang terakhir jam 10.37, di mana high ini di 3036 dan itu sudah lewat. Next target itu 3047, 3057. Dan untuk supportnya di 3020, 3013, 3008, dan di mana pembelinya itu hanya 34%, jualnya 66%. Dan ini pun jadi pertanyaan, dari mana kita mesti sell itu. Maksudnya itu mau di sell angka berapa, take profitnya di berapa, di area berapa. Ini yang meragukan. Makanya selalu saya mengatakan atau mengkasih isyarat tanda tanya, itu membingungkan itu. Dan ini satu, seperti biasa juga, itu nanti malam akan dirilis data GDP ya. Satu, PCE juga ya. Dan itu saya rasa tidak begitu penting. Dan ada juga seperti biasa hari Kamis, yaitu jobless claim ya. Lalu ada retail inventories ya, trade balance ya.
dan wholesale juga ya. Dan saya rasa ini semua data-data ini tidak begitu penting. Kenapa? Kalaupun ini data-data menunjukkan harga masih bisa turun, dan itu pun turun pun saya rasa sementara, karena kita traders itu fokusnya pada tarif ya. Kalau saya bisa ulaskan ya seperti begitu. Dan ada juga selain itu nanti jam 9 juga pending home sale juga nggak ada apa-apa. Lalu Kansas City Fed Manufacturing ya juga kurang. Kalau seandainya ada menyebabkan harga emasnya turun, dia pasti akan berbalik ya, karena seperti yang tadi saya ulas tadi, itu kita hanya fokus ke tarif, kita masih memperhitungkan karena itu jangka panjang dan ini hanya short term ya. Dan ini adalah posisi terakhir saya ya, kita simpan untuk besok ya. Sekarang 27 bulan 3 ya, saya masih ada sisa 4 kali buy. Oke, jelas ya. Dan ini posisi terakhir saya. Dan ini akan saya simpan dan besok baru kita ulas ya. Dan lalu bagaimana dengan angka-angkanya? Oke, dan ini kita sudah lihat ini peta di depan atau grafik di depan. Kita akan shootnya 3 kali ya. Karena ada sesuatu yang saya mau gambarkan, ulas. Itu penting sekali ya. Ya kalau rubah ini ya. Oke, yang terakhir ini yang betul ya. Oke, dan kita bisa lihat ya. Dan sekarang kita bisa lihat jam sekarang menunjukkan pukul 12 lewat 43 menit ya. Waktunya Jakarta ya, 27 Maret ya. Oke, dan kita ini kita bisa hapus ya karena ada kesalahan tadi. Saya belum merubah, dia punya garis-garis yang putih ya, dan ini sudah dirubah. Ini pertama saya akan lihat ya. Itu yang pertama diperhatikan itu nanti pukul 15 ya. Itu dimana kalau indikasinya untuk naik ya, itu ada di 0,45. Itu kemungkinannya itu 6 berbanding 4 ya. Dan yang terakhir pukul 19 ya, 3045 ya. Itu boleh kata 7 banding 3. Bisa dikatakan naik gitu ya. Harganya akan naik. Oke. Jelas ya. Dan ini gambaran estimate saya untuk hanya ya di 3048 sampai dengan 55. Low-nya ada di 3020 sampai dengan 23. Itu big ya. Condongnya kita akan beli apabila jam 19 ya. Harganya ada di 3045 dan di sana kita akan condong buy, dan kalau harganya turun kita baru meraba-raba untuk membeli ya. Kalau untuk jual saya kurang gitu ini ya, interested ya. Oke. Dan ini kalau ini
ini normal ya, itu ada di 3043 sampai dengan 48 ya. Low-nya ada di 3020 sampai dengan 23. Dan bisa dipastikan kalau angka ini keduanya ini ada ya, lebih baik condongnya buy ya. Cari low-nya murah-murah yang kalian anggap itu murah ya, bisa di buy. Oke, jelas ya. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para trader, sekali lagi selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 pada jam yang seperti biasa ataupun lebih pagi seperti ini, karena juga kita ketahui jam-jam sekarang jam 1 ini suka ada gejolak sedikit ya. Saya takut mengganggu, makanya saya lebih uploadnya agak pagi sebentar ya gitu ya, sekian menit ya. Dan sekali lagi bagi yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa pada hari ini dengan baik dan lancar. Salam cuan dan always profit ya. Terima kasih.